Kijik Semendunia, udah Uni Traveler. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Seljuk, sebuah kota yang terkenal dengan jaket kulitnya ya. Jadi kita juga akan masuk ke salah satu jaket kulit, yang mana nanti di dalamnya kawan bisa lihat berbagai macam jaket kulit yang tersebar di Eropa. Namun di sini masih belum dikasih label, jadi harganya bisa lebih murah. Nah, kota Seljuk ini kawan-kawan dari kota Pusadasi kita yang sebelumnya, terus kita 40 menit perjalanan ya, jadi ada 30 km-an. Ini kita siap-siap untuk menyaksikan fashion show-nya ya. Fashion show-nya memang memperagakan yang akan dijual. Nah, nanti kawan-kawan bisa melihat model-model ini ya, tempat-tempat dan juga cantik-cantik nantinya. Fashion show nanti dilihat dari sini nih, keluar sampai sini. Halo. Kita jalan-jalan seperti chic sekali. Ini bagus yang coklat banget. Alhamdulillah kita sudah sampai di Ephesus Ancient City atau disebut juga dengan kota yang hilang. Ini merupakan kota yang ditinggali oleh umat Kristiani dulu ya di sini. Namun ketika di abad ke-12 dan juga abad ke-14 terjadi gempa besar sehingga kota ini runtuh dan tidak ditinggali oleh kaum Kristiani tersebut. Dan umat Islam datang, kemudian kota ini dibiarkan saja gitu ya, dan juga tidak ditinggali. Ini sangat bagus. Nanti di dalam banyak peradaban-peradaban yang bisa dilihat ya, seperti ada Celsius Library, itu perpustakaannya pembesar-pembesar Katolik dulu ya di sana. Kawan-kawan bisa lihat juga sisa-sisa patung reruntuhan nanti. Pokoknya ini must visit banget. Aku mau lihat koin itu. Di ini bisa ya. Kita udah masuk ya ke Ephesus Ancient City. Ini di belakang saya adalah semacam tempat orang-orang zaman Romawi kuno dulu melakukan pertunjukan ya. Dan di atas itu ada undakan-undakan juga. Kapasitasnya ada 1.300 sampai 1.400 penonton. Dan biasanya ini pertunjukannya berupa orkestra ya, kayak musik seperti itu ya.
Kemudian kalau nggak salah namanya ini Odeon. Tapi saya agak ragu nih, nggak ada keterangan. Tapi tadi jelasin oleh tour guide-nya Odeon namanya. Oke. Nah, di Ephesus Ancient City ini juga terdapat semacam tempat khotbahnya. Jadi ini di teater sini ada satu tempat yang dimana di situ Santo Paulus berkhotbah waktu itu mengajarkan agama baru, yaitu agama Kristen ya. Namun karena orang-orangnya masih belum menerima dan dia pun mengusir Santo Paulus tersebut. Nah, di sini kawan-kawan tempatnya patung Dewa Artemis, yaitu dewa yang dipuja oleh kaum Ephesus Ancient City ini sebelum masuknya agama Kristen di sini. Nah, ini dia bentuk dewanya. Itu perlambang bahwasanya dewa itu kaya ya. Kemudian juga ada beberapa simbol buah di situ ya. Intinya dewa yang mengatur kesuburan tanah seperti itu. Kebetulan patungnya sudah diamankan tentunya ya, jadi nggak ada di sini. Ancient City ini terbagi dua ya kawan-kawan. Ada yang bagian atas dan ada yang bagian bawah. Dimana dulu di daerah sekitar sini banyak banget marmernya. Nah, marmer asli itu seperti ini. Ini asli, ini asli, ini asli juga seperti sini. Nah, yang terbuat dari beton ini palsu kawan-kawan, dari semen. Ini palsu. Ini masih asli, dipertahankan 2000 tahun ya. Sebenarnya ini semuanya marmer zaman dahulu kala. Namun karena usia dan juga karena ada tangan jahil ya yang ngambilin marmernya, jadinya tidak full marmer semuanya. Sebelum kota bawah ya, ini di perantaranya antara kota di atas dan di bawah. Itu sebelah kanan saya ada rumah sakit, ini ada lambangnya ya, ular. Jadi zaman dahulu kala bisa ular itu dijadikan sebagai salah satu obat ya oleh bangsa Yunani. Bangsa Romawi kuno. Ini lambang dari apotek. Nah, itu dia sisa-sisa reruntuhan dari rumah sakit kota Ephesus Ancient City. Ini juga sisa-sisa reruntuhan dari apotek. Jalan-jalan kita bakalan ke sampai ujung ya, ke perpustakaannya di sana. Udah yuk. Yuk. Yuk ikutin kita. Nah, ini disebut juga dengan perpustakaan para dewa ya. Jadi nama perpustakaannya Celsius Library. Celsius Library. Nah, itu tuh jadi ini tuh dulunya katanya kota buat apa yang orang Kristen gitu ya. Orang Kristen. Jadi Romawi kuno gitu ya. Romawi kuno. Terus karena terjadi gempa di tahun di abad ke-14, abad ke-15 ya, kemudian umat Islam juga datang. Orang Kristen yang tinggal di sini memilih untuk meninggalkan daerah ini. Nah, karena gempa itu kan menyebabkan reruntuhan ya. Semua orang Islam juga nggak memilih untuk tinggal di sini. Nah, inilah sisa-sisa kebudayaan dari Romawi kuno tersebut. Kaisar Trajanus, karena di saat Romawi ada 3 kaisar yang sangat penting: Trajanus, Hadrianus, Domitianus. Trajanus, Hadrianus, Karena itu Domitianus. karena Greek, nama Grek ya, Yunani. Trajanus, Hadrianus, Domitianus. Dan air mancur ini didedikasikan kepada Trajanus karena namanya air mancur Trajanus. Sekarang patungnya disimpan di museum juga. Dan kalau patung yang asli, Trajanus berdiri di atas bola itu, dan bola diperkirakan sebagai dunia, seluruh dunia dalam kekuasaan saya. Tapi menurut saya informasi itu nggak terlalu atau tidak 100% benar. Tapi kenapa? Karena sampai abad ke-13, 14, 15 juga orang yang di Eropa masih percaya atau masih berdiskusi kalau dunia bentuknya datar atau datar atau bulat. Karena itu abad kedua. Tapi diprediksi aja, diperkirakan itu oleh sejarawan. Air mancur. Dan sekarang kita ke sana, itu juga sangat menarik. Ini
ini rumah-rumah orang kaya di zaman dahulu kala ya. Saya izin buka masker. Ini terlihat dari depan rumahnya, terasnya. Ini mozaik asli ya, 2000 tahun lebih usianya. Ini juga dulu tertutup kamarnya dengan ornamen yang indah juga, tapi karena sudah lama dan terkena gempa juga ya, jadinya tidak kelihatan seperti itu. Tapi ini mozaiknya asli kan, sudah 2000 tahun lebih. Kita menuju ke Celsius Library atau disebut juga dengan perpustakaan para dewa. Ini tempatnya pemikir-pemikir dari Yunani kuno, Romawi kuno dulu ya, menimba ilmu, kemudian tempat mereka berdiskusi yaitu di Celsius Library. Di belakang saya ini adalah kuil Hadrianus ya, di mana itu dipersembahkan oleh masyarakat dari Ephesus Ancient City ini untuk dipersembahkan kepada kaisarnya, yaitu Kaisar Hadrianus. Nah, di depannya kita lihat banyak relief ya, dan juga ada Dewi Medusa di atas itu, rambutnya kelihatan itu rambut ular. Sengaja ditaruh di depan karena sebagai penjaga pintu gitu ya. Kalau ada yang nakal lewat maka akan diketuk jadi batu. Kalau melihat matanya orang nggak benar akan jadi batu seperti itu. Sekarang kita akan menuju ke toilet, yaitu toilet kuno ya, tahun 2000 tahun yang lalu seperti apa toilet. Kawan-kawan bisa lihat di bawah. Jadi di belakang saya ini banyak toko-toko dulu jual kayak pernak-pernik, peralatan perang dan segalanya. Depan toko-toko tersebut ada toilet umum yang digunakan 2000 tahun lalu, yaitu toiletnya ada ciri khasnya. Yang pertama bisa unisex, digunakan oleh cowok dan cewek. Yang kedua terbuka. Mari kita lihat seperti apa bentuk toiletnya. It was not just a toilet, it was also a meeting. Seperti ini guys. Jadi ini Dia lagi kurang. kayak gini guys. Gue udah ketawa ya. Iya, hai. Lagi di rumah. Jadi sekarang kita lagi makan di sini kan, di salah satu restoran. Coba dulu deh, bukan gimana ya? Mau nggak? Kalau mau nanti ambil aja. Elita mau? Elita? Masakan Turki, kesukaanku, santai, makanan malam. Pak, rumah Pak. Terbaik. Baik ya. Enak. Tempat pembukaan. Kijik sedunia, udah Uni Traveler. Alhamdulillah kita sekarang lagi ada di Pamukkale. Iya. Jadi kita mau kemana nih, Dah? Kita mau langsung aja ke lokasinya Pamukkale. Pamukkale itu gimana bentuk tempatnya? Jadi Pamukkale itu berasal dari bahasa Turki ya. Pamukka artinya adalah cotton atau kapas, kale itu artinya castle. Jadi cotton castle atau castle kapas. Karena itu ada kalsium karbonat. Kawan-kawan akan lihat sendiri. Jadi kayak ada tumpukan-tumpukan batu kalsium karbonat yang warna agak sedikit putih. Karena usia, jadi lama-lama tumpukan itu makin tinggi. Dan sangat indah. Nanti kawan-kawan bisa lihat. Kita udah sampai di Pamukkale ya. Seperti yang kawan-kawan lihat, ini airnya hangat. Tapi nggak terlalu hangat, cuma 35 derajat Celcius lah kira-kira ya. Dan warna putih ini adalah kalsium karbonat kawan-kawan. Nah ini cukup keras ya. Jadi sekitar 15.000 sampai 16.000 tahun yang lalu, air hangat ini mengalir dan mengandung kalsium karbonat. Lama-lama kalsium karbonat tadi mengendap, akhirnya sampai setinggi ini kawan-kawan. Ini sangat bagus banget ya, dan salah satu destinasi yang harus kawan-kawan ikuti. Karena kalau sepanjang dari sini sampai ke bawah semuanya adalah seperti salju ya, kalsium karbonat semuanya. Dan untuk berendam air hangatnya bagus banget. Pas ya, nggak terlalu panas juga. Hai udah, aku nimbrung. Tuh, nyaman. Yeay, ini ya seru ya. Panas Seru ya banget. airnya ya udah. Hangat. Hangat. Sekitar 35 derajat lah. Ya. Seru di sini. Dan nuansanya putih-putih gitu ya. Iya, karena kalsium karbonat semuanya di sini jadi kayak berasa di salju. Dan kali ini kita lagi pakai Askara Udaya Luxury Series dari Kijik Muslim.
Oh iya, kalau kawan-kawan lihat juga di bagian bawah sini ya, karena tempat ini, Katan Kastel ini atau Pamukkale itu berada di ketinggian ya, sekitar 1.200 dari permukaan air laut. Kemudian Pamukkale ini sifatnya juga bukit ya, jadi di bawahnya bagus banget kawan-kawan, kayak ada lembah gitu ke bawah. Tuh. Jadi selain dari air hangat, pemandangannya juga sangat Masya Allah tabarakallah. Kawan-kawan harus sudah banget datang ke sini pokoknya. Bukan kita foto produk. Udah mau. Tahan. Kayak tadi Ira. Jeje sekarang jadi fotografer dulu Ayo pegang bahu dan kaki. dan sekalian ngedirect. Ini yang sebelah sana tangannya. Tangannya sama gitu. Tuh 2, 3. Alhamdulillah kita sudah sampai ya di Hotel Adempira, salah satu hotel yang berada di dekat Pamukkale. Itu sekitar 10 menitan kalau kita naik bus dari Pamukkale. Hotelnya standar ya, luas kira-kira 6 kali 3 meter, 6 kali 4 meter. Ada 3 kasur. Kemudian pemandangannya juga view-nya. Ini ada yang ke tembok, ada yang ke pool ya, sama ada yang ke kota juga. Jadi hotel di Adempira ini kita bagi menjadi beberapa blok. Kalau nggak salah ada 3 blok, di mana blok utama itu ada restoran dan juga ada lobby ya. Sedangkan blok 1, 2 dan 3 itu blok untuk penginapan. Ini juga ada kamar mandinya, ada toilet. Kamar mandinya shower ya. Sudah sekian ya review dari Adempira Hotel, semoga bermanfaat. Dari hotel Adempira. Ya udah pokoknya sarapan. Gunaiden semuanya, Gunaiden itu artinya selamat pagi ya. Jadi kita sekarang akan singgah dulu ke salah satu toko tekstil ya di daerah Pamukkale. Kalau ini tekstilnya cukup lengkap, ada jualan seperti baju gitu ya. Kemudian ada pernak-pernik, juga ada tas dan segala macam. Langsung aja kita lihat ke dalam, ayo. Ini ada tas Turki ya guys. Ini juga ada balon Kapadokia. Insya Allah kita akan menuju Kapadokia. Perjalanan dari Pamukkale ke Kapadokia itu ada sekitar 12,5 jam. Atau kalau kilometernya sekitar 700-an kilometer. Jadi di sini banyak dijual pernak-pernik juga ya, kawan-kawan yang ingin mainan kunci, mainan kulkas, juga ada tas-tas khas Turki. Intinya kawan-kawan yang mau berbelanja baju, tas-tas, fashion dan segala macamnya bisa datang ke sini. Ya, namanya adalah Hosgalvinis. Jadi kawan-kawan yang mau pergi ke Pamukkale bisa tinggal singgah ke sini dulu untuk membeli pernak-pernik, membeli baju atau membeli tas. So, This one ticket. for tiket 2, tiket for inside. Okay. Thank you. Jadi sebelum masuk kita dikasih tiket dulu ya, jadi pelanggan yang ingin masuk. Ini sepertinya kayak diskon atau di sini sih visitor card ya. Oh iya, setiap pelanggannya masuk dikasih kartu dulu. And first of all, I want to explain this blanket. This camera, come closer. This is magic blanket. When you touch like this, one side is keep full, the other side is keep warm. I need one model. Lady, can you try? You can find just 2 brands. Ini sutra. No. Bunda lagi nungguin Bunda nih. Coba tanyain Bunda ini mau nggak? Bagus nggak bilang? Wih, masukin aja Karim. Karim ini bagus Karim. Udah, ini udah tadi.
di Nartau. Cuman ini di Nartau itu kayak rest area. Uni ngira awal-awalnya di Nartau tuh kayak kota-kota tua gitu ya nggak sih? Tapi ternyata ini rest area. Dan di sini ada makanan terkenalnya itu tuh yogurt, terus ada madunya, sama ada biji olive. Kita lihat. Ini dia nih, seperti ini. Nah, Uni udah pesan, ayo lihat. Nah, ini nih tadi kita pesan, kita bareng-bareng aja. Kenapa? Karena biar nggak biar nggak cobain dulu satu gitu enak atau enggaknya, biar nggak langsung beli banyak-banyak ya nanti. Nah, ini Uni mau coba. Jadi udah Uni coba sih. Manisnya. Gimana Pak rasanya Pak? Kalau rasa sih ya enak ya, keju. Yogurt. Jadi saya macam-macam. Enak Ini segar buat badan. Pahit. Kok pahit? Nggak pahit juga sih. Jadi itu rasanya yogurt. Terus kalau dikasih madu tuh lumayan enak sih menurut Uni. Terus ada kayak biji-biji gitu kan. Tapi sehat buat badan. Segar. Sehat ya? Ada ininya nah. Ada madunya. Madu sama minyak itu apa? Zaitun. Ya. Halo, aku lagi minum buah delima nih. Ini tuh rasanya asam banget. Pure ya, dari buah delima, no campur-campur. Gimana rasanya? Asam banget, Oke. tapi seger. Berapa lira? 25. 25 lira? Ya, Oke. Cukup ya. Cukup ya. cukup. Menghilangkan rasa penasaran lah, Tapi lumayan ya. lumayan. Approve. Sip. Lanjut. Untuk menghilang ini mual. Udah pipis belum? Iya, ada yang sakit 2 orang ya. Kasihan. Gimana kondisi Kisana? Udah sembuh belum? Ini agaknya juga sakit ini. Yang sebelah jauh dari sini. Kalau Uni selalu seperti itu ya. Sebelum turun, touch up dulu. Biar tidak ini. Nah. Gimana Un, masih semangat? Semangat dong. Hari Nggak ini boleh kita nggak ya? jarang foto ya udah ya. Iya, itulah. Karena ini apa? Perjalanannya dari apa namanya tuh Pamukkale menuju ke Kapadokia ini 12,5 jam. Kita di bus terus pada tepar semuanya. Guys, masih semangat? Kita berhenti dulu di rest area ya, di sekitaran jalan menuju ke Kapadokia. Restoran yang akan kita makan nanti menu utamanya wingsi ya, atau sayap ayam. Mana nih kawan-kawan kita belum datang? Ah, itu dia di ujung. Ini dia makanan-makanannya. Belum pada datang. Gimana Minda, masih semangat? Semangatnya mana? Semangat. Harus semangat. Grace gimana? Semangat? Semangat. Semangat. Karim semangat? Karim gimana? Kedinginan tidak? Tidak banget. Tidak banget. Sakit. Sakit apa? Bukan. Tenggorokan? Oke. Pilek. Pilek? Iya. Oke, cepat sembuh ya Karim ya. Gimana Kisana? Muka-muka kuyu? Hari ini kemungkinan besar adalah ayam ya, ayam wingsi. Ini pemakan segala. Saya cinta makanan Turki. Udah di sini. Kita masih jauh ya menuju ke Kapadokia, masih sekitar 6 jam lagi. Gimana, masih semangat semuanya? Gimana Agus? Gimana, masih kuyu ini? Bapak gimana 2 hari di Turki? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Makanannya Senang. gimana, Pak? Apa? Makanannya gimana? Ya alhamdulillah bisa menyesuaikan Siap. hari demi hari. Ini ada yang nggak bisa makan loh ini. Ah, ini dia.
Isdai gimana makannya? Paksain makan ya. Ini 2 hari nggak makan apa-apa Isdai. Jadi agak demam sekarang, masuk angin. Jadi semuanya jahat di dunia. Enggak, Minda baik kan? Minda jahat apa ya? Minda baik. Minda baik. Oh, Bunda? Bunda? Selamat makan siang. Nah, kali ini kita makan siang di daerah apa namanya, Mbak? Lupa. Jalan menuju Kapadokia. Kapadokia, ya ampun. Sekitar 6 jam lagi nyampe Kapadokia. Oke. Ini ada sup gitu. Nah, ini makanan pembukaannya Uni mau coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti makanan Turki. As always, Uni kan lidahnya Indonesia banget. Tapi ini masih bisa diterima sih, nggak kayak di sesuatu negara ya udah ya. Ini masih bisa diterima. Oke. Alhamdulillah. Di ciri khas orang Turki itu selalu saja ada buahnya ya. Kalau nggak tomat, biasanya dikasih yang lain gitu ya, apel. Sama kalau makan siang biasanya ada supnya. Nah ini sup sama roti khas Turki. Sekarang menu utamanya apa ya? Ayam. Wingsi ya yang. Gimana rasanya? Oh, ini makan siang hari keempat di Turki. Jadi ini tuh chicken wing. Enak? Insya Allah masih bisa diterima, tapi aku masih menangis ingin masakan ini. Di kota Konya ya, sebuah kota yang ada di antara Turki dengan di antara Istanbul dengan Kapadokia. Kalau dari Istanbul sekitar 8 jam perjalanan. Sebuah tempat yang sangat Islami ya, karena di sini terdapat sebuah makam Syekh Jalaluddin Rumi, seorang tokoh sufi ya yang terkenal di abad pertengahan. Mari ke sana. Kita mau masuk ke museumnya, jadi nanti kita akan lihat makam dari Syekh Jalaluddin Rumi juga. Jadi ada tarian yang khas dari tarian sufi ya, seperti ini. Tangan kanan di atas, kepala diterengkan, kemudian tangan kiri ke bawah. Itu maknanya adalah kita menerima rezeki dari Allah, maka kita harus membagikannya, seperti itu ya. Jadi filosofinya kayak gitu. Oke, kita siap-siap masuk dulu. Sorry, Gak lama-lama di sini. Berembun parah kacamata. Jadi sebelum masuk ke museumnya kita harus memakai alas kaki dulu ya. Jadi sepatunya dibungkus dengan semacam plastik itu, agar nanti tidak kotor bagian dalam. Ini adalah contoh mushaf yang tulisan tangan ya, yang ditulis ketika abad pertengahan dulu ketika Syekh Jalaluddin Rumi masih aktif berdakwah ya, seperti itu. Ini contohnya. Itu keren banget. Omer sudah mengalami minus 22 di Kapadokia. Ya, ini tangan sudah membeku, baru segini. Apa lagi minus? Minus ya. Video Gus. Dingin sekali guys. Nanti di Kapadokia kalau pagi suhunya minus. Saya pakai baju pendek. Mohon doa ya biar selamat.
Senyum. Menusuk ke sanubari. Bahan foto. Ini nggak sih, Pak? Ya, Ji ya? Baje? Kayak bahan foto aja. Minus berapa aja sekarang, Ji? Hah? Minus 1, tapi gak tahu udah turun lagi atau belum ya. Minus 1 masih ada. Tadi masih minus 4 katanya. Mana, Pak? Di atas ya? Di April. Tadi udah naik balon udara ya udah. Dan sekarang kita udah sampai lagi di hotel, tepatnya di Hotel Burcukayak Cave Hotel. Nah, habis ini kita mau siap-siap breakfast dulu. Tim Kicik sudah breakfast ya tadi ya, tapi kita belum. Nah, setelah itu kita bakalan ke valley gitu. Dan ini suasana hotelnya enak ya udah ya, ada kolam renang juga. Ini tuh hotel ala-ala cave gitu. Terus Uni tadi malam udah nge-reviewin juga sih kamarnya. Nanti kita di sini tuh sekitar 3 harian. Dan kalau ke Kapadokia kawan-kawan jangan lupa siapkan jaket yang tebal. Karena dingin. Suhunya berapa? Minus tadi pagi -3 suhu. -3. Jadi memang harus serba ini ya. Karena udah masuk musim dingin gitu, udah mau Desember. Jadi emang udah dingin banget dan untuk balon airnya juga biasanya itu kalau bisa terbang sehari itu 2-3 kali. Kalau udah musim dingin ini cuma satu kali. Dan kadang ada juga yang ngecek dulu. Jadi kan kalau penerbangan itu tergantung dari cuaca, kemudian dari angin ya. Kalau anginnya semakin kencang kan berbahaya. Makanya kadang ada yang di cancel tiba-tiba gitu penerbangannya. Ya udah, yuk sekarang kita breakfast dulu ya. Kalau breakfast tuh gini, ini dia breakfast kita. As always telur dan Uni selalu bawa ini saus sambal. Uni kan udah bilang kalau di luar negeri Uni tuh pasti harus makan pakai ini. Karena kalau nggak ada ini susah makannya. Kalau udah enggak? Kalau udah menyesuaikan diri ya. Walaupun makanan yang ada udah akan makan. Karena kalau kita bergantung kayak ini, nanti tiba-tiba makanan yang gak enak gimana? Atau ini habis gimana? Makanya lebih baik menyesuaikan diri dengan makanan yang ada. Begitu, berbeda prinsip ya. Oke, mari makan. Makan. This is banget di Kapadokia. Ini kelihatan Kapadokia semuanya di atas. Kemudian juga ada yang sedang latihan balon ya, pilot. Nah, intinya kawan-kawan kalau mau ke Kapadokia harus banget singgah di sini karena kelihatan view kota dari Kapadokia semuanya. Sampai di Ucisar ya, salah satu tempat ikonik karena ada daerah yang tertinggi di sini. Sekitar jutaan tahun yang lalu ada gunung berapi di sini, kemudian terjadi meletus besar ya, dan tufanya, larvanya sampai ke atas sana, sehingga karena tekanan dan juga karena suhu terjadilah batuan. Dan di sini juga terkenal dengan unta-untanya ya. Ini ada unta. Juga ada bagel ya. Keledai. Iya, sepertinya ya. Nah, ini juga menyajikan pemandangan yang sangat indah ya. Di atas sana juga kelihatan batuan-batuan. Di sana batuan-batuan prasejarah dulu yang sekarang sudah membeku, dan sangat bagus view-nya untuk foto-foto kawan-kawan. Tinggal cuci muka. enggak juga sih, enggak juga apa-apa juga sih. Iya, biar lucu ya. Ayo, gimana nih? Ini posisinya gimana?
Uni agak depan dikit, On. Juga bisa foto guys, dan ini dikasih tips nanti ya Omer Abi. Nanti ya nanti. Jadi nanti kawan-kawan cuma perlu ngasih tip dan nanti akan dapat foto yang menarik dengan untanya. Nah, terus kemudian hati-hati juga ya, daerahnya juga cukup licin. Kalau kawan-kawan main ke daerah yang atas gitu ya, kemudian jalan-jalan setapaknya itu kelihatannya licin ya, karena memang sifat dari batuan vulkanik itu memang berdebu ya dan licin. Jadi harus hati-hati kalau kawan-kawan ke sini. Dan gunakan sepatu yang memang punya gerigi ya, agar nanti enak melangkahkan kakinya. Siap. Dan dalamnya ini ada susunan twilight atau dan di Turki ada dua jenis batu turquoise, yang ini yang umum, yang general. Kemudian ada juga batu antik Kapadokia turquoise. Dan karena dia sudah diproses tadi, dia bisa berubah warna jadi 4 warna. Jadi bisa warna ungu, warna pink, warna hijau, dan warna coklat. Kalau di luar itu di bawah sinar matahari warnanya warna ungu, warna pink. Kalau nggak ada sinar matahari warnanya warna ungu. Lampu ruangan ini jadi warna coklat. Kalau lampu ruangan lain lagi tergantung rumah masing-masing jadi warna hijau. Gitu. Ini bisa berubah warna gitu guys, lucu banget. Ini bisa warna hijau, bisa warna putih. Hah? Nggak tahu deh, soalnya batu vulkanik di sini aja sih. Kalau di Indonesia saya nggak pernah nemu. Sampai di Pigeon Valley ya, ini salah satu tempat yang sangat indah. Belakang saya juga kenapa disebut Pigeon Valley, karena banyak banget burung-burung merpati di sini, benar nggak ya? Banyak banget seriusan, dan kita tuh bisa ngasih makanan ya udah ya. Banyak di sini yang ada yang jual makanan, terus kita bisa kasih lempar ke burung-burungnya, terus dia pada berebut-berebut gitu, dan view-nya sangat-sangat bagus banget karena di belakangnya tuh kayak ada apa namanya tuh batuan-batuan kota batuan gitu. Jadi batuan-batuan purba, batuan-batuan berapi ya. Gunung ini kan gunung berapi dulu ya, meletus kemudian menjadi ya semacam itulah. Karena proses waktu dan tekanan jadilah batuan seperti di belakang ini. Wow. Itu dari Sri Kapadokia itu memang terkenal dengan batuan-batuan vulkaniknya ya. Dari sepanjang kota ini, selain dari batuan juga terkenal dengan gersangnya. Ini kalau kawan-kawan pandang dari ujung kanan sampai kiri ya, semuanya batuan dan gersang guys. Dan ciri khas dari daerah gersang di sini, ketika panas dia terlalu panas, ketika dingin terlalu dingin. Jadi kawan-kawan yang kesini di musim dingin jangan lupa untuk pakai jaketnya. Tadi ya banyak banget merpati dan relatif agak jinak ya kawan-kawan. Ketika dikasih makan mereka mendekat, dan ketika kita mau bikin mereka kabur bisa, tapi begini nggak kabur dia. Dikagetin tadi, saya ngelihat ada yang ngagetin terus kabur semua, dan bagus banget. Ade, bon. Ya dekat. Gereja juga kesini. Senang nggak kirimnya? Gereja restoran di Kapadokia bernama Dede Effendi. Effendi ini bukan orang Indonesia, tapi Effendi itu semacam gelar bangsawan yang diberikan kepada orang Turki. Dan Kapadokia memang daerahnya agak gersang ya, dan ada beberapa tumbuhan dan tanaman yang nggak bisa hidup gitu di Kapadokia, seperti kentang, apel dan segala macam. Nah, untuk itu beberapa buah yang tidak bisa hidup di Kapadokia itu diambil dari daerah lain. Misalnya kentang penghasilnya dari barat gitu ya, diambil kemudian ditaruh di gua-gua seperti ini. Di gua-gua banyak buahnya. Nah, nanti dibiarkan 2 bulan, 3 bulan, dan rasa buahnya akan menjadi lebih juicy, akan menjadi lebih enak. Di restoran ini kita akan mencoba bot kebab ya.
putri kebab, itu semacam kebab yang ada potnya gitu. Nanti potnya dipecahkan, kebabnya nanti keluar. Kawan-kawan akan lihat sendiri nanti. Restoran kita juga berada di bawah tanah. Kita posisinya di bawah tanah. Kemudian ciri khas bangunan-bangunan di Kapadokia itu menggunakan batuan vulkanik. Kenapa menggunakan batuan vulkanik? Suhu di Kapadokia itu kalau panas, lagi musim panas, panas banget. Kalau lagi musim dingin, dingin banget. Nah, fungsinya batuan ini kalau lagi panas dia nggak akan terlalu panas dalam ruangannya. Ketika dingin dia nggak terlalu dingin. Jadi kayak apa ya? Jadi bisa menetralisir dia. Kita udah sampai di restorannya. Ini juga berasa ya, kita tanpa pemanas, tapi berasa agak hangat di dalamnya. Ada ini pemanas bukan? Pemanas ya? Bukan, itu ventilasi. Nah, ini nggak ada pemanas ya, ini ventilasi. Jadi emang berasa banget. Ada pemanas ternyata. Tetap ada pemanasnya. Jadi walaupun suhunya bisa nggak terlalu dingin, tapi tetap perlu ada pemanasnya. Kita akan coba ya, di sini aja kita. Oke, nanti tim akan nyobain ya gimana rasanya putri kebab. Ini seperti biasa ya, kalau orang-orang Turki selalu ada roti, selalu ada salad, dan biasanya ada minyak zaitun seperti ya. Dan biasanya ada sup, kita tunggu sebentar lagi akan ada sup. Nah itu Pak, gaji. Jadi ini yang disebut dengan putri kebab ya. Jadi potnya nanti akan Spesial Kapadokia putri kebab, we can the kitchen now. namanya putri kebab ya? Apa namanya? Kupas ya? Oh nggak dipecahin ternyata guys. Dipecahin lah guys. Kita udah beri agak terkilau, kilau sulit terus. Masya Allah, tabarakallah. Masih ini sudah ya. Turki makanannya Indonesia ya? Masih di Kapadokia ya kawan-kawan. Sekarang kita akan mengunjungi salah satu toko karpet ya, dan juga toko kain yang terkenal di Kapadokia ini bernama Matis Karpet. Mari kita lihat. Jadi ini pengrajin lokal ya kawan-kawan yang bekerja di sini. Kemudian ini juga ada pelatihannya, semacam sekolah gitu yang disubsidi oleh pemerintah Turki. Ada pertanyaan? Bisa ya? Oke. Selanjutnya, mari silakan menjelaskan tentang membuat benang sutra. Dipintaunya dengan berbagai macam bahan, ada yang dari wol, dan sutra, kemudian ada dari satin juga. Pokoknya banyak bahan yang dipakai untuk sutra. Kepompong ini Bu, kepompong sutra seperti ini kita dapat dari kota Bursa yang ada di Turki. Sudah pernah ke Bursa kan? Sudah, baik. Oke. Pertama, kita dapat telurnya dari kupu-kupu seperti ini. Habis itu telurnya jadi ulat, kita taruh di daun murbe. Kita kasih makan daun murbe. Tahu kan daun murbe? Daun murbe setelah mereka makan-makan, lama-lama mereka akan menggulung mereka sendiri untuk menghasilkan
kepompong menghasilkan serat sutra. Setelah itu, setelah membentuk kepompong, kita akan kayak shocking, dimatiin lah istilahnya. Ya, biar menghasilkan serat sutra yang kuat. Setelah jadi kepompong seperti ini, kita masukkan ke dalam air panas. Air panas seperti ini kita rebus. Habis itu, ya kita pukul-pukul seperti ini, pakai sikat khusus biar menghasilkan serat-serat sutra seperti ini. Ya, baik. Habis itu nanti kayak digulung seperti ini. Nah, ini boleh disentuh Bapak Ibu. Boleh disentuh. Tahu kan serat sutra itu kan yang paling kuat kan? Paling kuat. Parasut aja bikinnya dari serat sutra. Segala macam kayak apa? Baju-baju tentara gitu kan juga dari sutra juga kan. Boleh disentuh, enggak tajam kok. Silakan disentuh Bapak Ibu. Agus, ini salah satu contoh ya pembentukan dari benang sutra ya. Tahu nggak Bapak Ibu? Satu kepompong seperti ini menghasilkan serat sutra kira-kira 800 sampai 1.500 meter. Wow. Kalau di Turki kita menggunakan simpul ganda, 2 ikatan Bapak Ibu, 2 ikatan. Jadi lebih kuat, lebih ikatannya lebih iya. Jadi kalau Ibu membersihkan dengan vacuum cleaner, itu seratnya nggak akan keluar. Baik, ini 100% sutra. Ibu ini membuat karpet yang 100% sutra. Ukurannya cuma 50 cm, setengah meter Ibu. Setengah meter. Membutuhkan kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Kenapa? Karena terbuat dari sutra yang lebih seratnya kan lebih kecil-kecil, jadinya 1/4 cm membutuhkan 100 ikatan. 100 ikatan seperti ini. Bandingkan dengan karpet yang besar di sana Bu, biru 2 kali 3 meter. Itu terbuat dari wool. Bisa ditebak berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan Bapak Ibu? 5 tahun. Untuk ibunya. Pewarnaan yang digunakan safran. Ini bahan pewarnaan yang digunakan ada safrannya, jadi harganya lebih. Not those, one foot. Just this. How much? Eat. Yes, eat. Dibelah. Gak mau. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Jadi Karim pengen makan buah terus ini nggak bisa. Oh ini aja. Ini. Kita udah sampai di pasar tradisional ya di Kapadokia yang menjual berbagai macam karpet. Ini karpetnya juga bagus kualitasnya guys. Dan di belakangnya juga kita bisa lihat langsung pemandangan gunung-gunung, batuan-batuan vulkanik ya khas Kapadokia. Dan ini juga langsung ya tembus ke atas. Tapi ini nanti bisa ditutup kayaknya.
Nah, ini tim ciwi-ciwi kicik sedang foto produk ya guys. Video dulu. Ngapain videonya? Nah, beginilah keriuhan dibalik dari foto produk yang cantik kicik itu. Ada orang-orang yang menungging-menungging seperti ini. Tahu arti kata menungging? Ini udah praktek, ini praktek ini nungging. Nah, itu menungging artinya. Dan juga ada yang runner ya, 2 orang yang terlihat lesu karena belum makan seblak nih. Udah berapa hari gak makan seblak? Hampir 1 minggu. Siap. Beliau punya usaha ya. Apa itu usahanya bro? Buah-buahan. Yang sudah dijual keluar dari Nagrek. San snack. Alhamdulillah tembus dunia akhirat. Alhamdulillah. Jadi udah keluar mana aja dijualnya? Keluar Nagrek. Keluar Nagrek ya. Siap. Jadi Indonesia itu menurut pakar cocoklogi, dari kerajaan Swenda Empire ya. Indonesia itu sebenarnya adalah ini Swenda kayak gitu. Jadi karena mengalami apa itu zaman terus jadinya Indonesia kayak gitu guys. Cut. Apa? Cut. Satu dua action, sip. 1 2. Better. Paling lama di seluruh dunia, teknik yang paling lama. Teknik kick wheel. Jago ya. Seperti di film Ghost ya. Iya. Ini yang namanya Turkish device. Wait. Ini bajunya. Apa bajunya dulu? Sorry guys. Oke. Kita akan coba ya. Tangannya iya basahin dulu. Basahin dulu. Tapi hati-hati ya. Hati-hati jalannya ya. Awas. Very good. Alhamdulillah. Terus. Besok kita kalau tidak ada waktu untuk ambil gambar kayak gini. Iya, bagus ini. Nanti gini. Jadi kita singgah ke tempat. Tadi udah dijelasin sama Elita ya. Udah belum? Nah, jadi kita pergi ke tempat keramik ya yang terkenal di Kapadokia. Di Kapadokia ini terkenal dengan 3 hal ya. Yang pertama terkenal dengan balon-balonnya, yang kedua terkenal dengan karpetnya, dan terakhir dengan keramiknya. Jadi ini banyak banget jenis-jenis keramik dan ciri khasnya juga keramik-keramik ini bisa diantar langsung ke alamat rumah kawan-kawan di Indonesia. Ya, dan packaging dan biaya lain-lainnya biasanya ditanggung oleh perusahaan yang menjual ini, biasanya seperti ini. But more interesting part there is Matiin lampu. Ya, Sebentar ya, kita matiin lampu. akan melihat warna-warni ya dari keramik ini. Ini sepertinya memang ada mineral-mineral atau bagian dari keramik ini yang cahaya ya ketika gelap. Jadi kemungkinan besar ini marmernya mengandung batuan-batuan yang seperti itu. Jadi makanya ketika gelap dia mengeluarkan cahaya. Kalau nggak salah memang fluorin yang membuat bercahaya hijau seperti ini.
Baik kawan-kawan semua, pagi yang sangat dingin ini, suhu tadi -2 ya kawan-kawan. Di belakang saya sudah ada hot balloon air. Ini mereka persiapan mau berangkat. Kemarin kita sudah naik ya, yang seperti apa yang rasanya? Seru banget. Seru banget, kita kelihatan semua Kapadokia dari atas. Dan terus terang saya agak sedikit takut. Karena saya pernah trauma jatuh dari ketinggian dulu. Nah, kita habis ini ada photo session. Jadi ada photo session Dewi Permata sama Kijix. Dan pokoknya kita bakalan seru-seruan, take konten di sini. Dan emang bagus banget sih view-nya. Dan balon-balonnya tuh warna-warni kayak film Up. Iya, kayak film Up. Film Up yang balon-balon kecil-kecil kan terbang ke atas ya. Tapi kan kelihatan kayak balon iya. gitu. Pokoknya Kira demikian. Intinya mantap banget, kawan-kawan harus banget ikut kesini. Kalau ke Turki wajib kesini dan ikutin perjalanan kita foto session hari ini. Yuk. Saya jelaskan ya guys, ini gimana sih cara terbang dari balon udara ini, cara kerjanya seperti apa. Sebagaimana yang kawan-kawan tahu, itu kan ada api ya. Api itu keluar dan kemudian udara yang di dalam balon itu mengalami yang namanya panas, kemudian tekanan udaranya menjadi lebih ringan. Itulah yang menyebabkan balonnya menjadi terangkat ke atas. Kalau mau turun juga nanti udara yang di dalamnya tekanannya dibuat sedemikian rupa agar lebih rendah sehingga nanti balonnya bisa turun ke bawah. Kira-kira demikian. Kita udah sampai di destinasi selanjutnya ya di Kapadokia, yaitu Love Valley. Ini pemandangannya luar biasa ya kawan-kawan. Ada balon-balon, kemudian ada batuan-batuan vulkanik ya. Pokoknya mantap banget. Kawan-kawan harus banget ke Kapadokia kalau yang ke Turki. Sekali guys. Coba lihat hektiknya anak-anak ini. Dan saya tidak pakai baju dalam guys tuh. Dingin sekali guys. Coba lihat anak-anak nih guys. Mereka sambil kedinginan. Bagaimana lagi guys? Ya Allah, ini behind the scene kita. Ini Uni mau foto magical by Dewi Permata. Rempong guys. Jadi saya kan lupa bawa kemeja kaos dalam warna putih. Jadi dalamnya kan hitam kan. Nah jadi saya buka kaos dalam itu. So-soan kan, ini nggak dingin. Ternyata minta ampun guys. Saya cek di dalam suhunya tadi -3 guys. Intinya kawan-kawan yang ingin ke Kapadokia di bulan November akhir atau Desember atau di musim dingin, wajib sekali hukumnya fardu ain pakai jaket masing-masing guys. Jadi kita lagi ada di Love Valley di Kapadokia dan ini dingin banget. Tadi ngecek itu -3 derajat Celcius. Di sini ada apa aja? Di sini mana mobil Dan? Ini recommended banget sih kalau kalian ke Kapadokia itu harus buat kesini. Okay. Love Valley ya bilangnya. Love Valley. Kesini pakai apa aja? Hah? Kesini bisa pakai apa? Oh, kalau kesini bisa pakai mobil pribadi. Lihat nih, banyak mobil pribadi di sini. Ada juga shuttle bus. Ini nyewa ya guys. Sewa ya? Per grup kali ya? Per grup nyewa. Kalian harus bayar pakai lira ya, pakai lira. Lira. Euro bisa kali? Bisa. Euro US kayaknya juga bisa deh. Bisa tapi deh. Lira disarankan. Tapi better lah. Berapa, Mbak Grace? Kalau buat satu orang itu $10 US, tapi kalau mungkin nanti kan rame-rame per grup nanti bisa mungkin dapat diskon, jadi mungkin lebih murah. Jadi tapi perkiraannya $10 per orang ya. Kalau untuk orang yang solo traveling ke sini gimana nih? Aku saranin sih ini ya, pakai nyewa mobil-mobil pribadi aja kayak gini karena kayaknya lebih murah deh. Terus nyewanya per minggu atau sesuai dengan waktu trip kalian itu lebih murah. Oh, jadi ngetrip ke sini bisa solo traveling? Bisa banget. Dan bisa nyewa mobil kali ya? Bisa. Dan tentunya harus punya driver license. Oke, thank you Mbak Grace. Siap. Wah, Itu makasih kamarnya. Sarapan seperti biasa. Kalau pagi pasti ada telur biasanya, dan ada pancake, ada roti juga. Orang Turki kalau sarapan atau makan itu harus ada rotinya. Kalau belum ada roti, itu belum makan mereka. Sama dengan orang Indonesia ya, kalau belum pakai nasi belum makan namanya. Gimana? Apa aja?
Alhamdulillah makanannya bisa dimakan. Rasanya cocok sama lidah orang Indonesia. Standar aja telur. Wih, kok ini agak menu besar ya? Ini sebenarnya makanan sehat. Asli sehat banget. Ini kayaknya bukan breakfast, tapi brunch. Iya. Breakfast and lunch. Kita kan anti garam, goreng-gorengan. Kalau benar-benar dimakan ini sehat, ini benar. Bukannya ada garam ya di sana, ada salt. Ada ya? Sedikit sih palingan. Uni Traveler, ketemu lagi dengan Uni. Ini kita alhamdulillah udah ada di Kayseri, tepatnya di Arches Mountain. Dan di belakang Uni ada masjid. Nanti kita bakalan sholat di sana. Dan sekarang kita bakalan naik cable car ke gunungnya. Dan di gunungnya sudah ada lumayan ada salju. Nanti kita akan cek. Yuk. Di mana? Dingin banget emang di sini. Nggak kuat. Aduh. Udah berlapis-lapis. 1, 2, 3 lapis. Masih kurang? Belum bisa menghangatkan. Suami nggak ada di sini, say. Oh my god. Sedih, suami nggak ada. Suami lagi berjuang dia. Mbak, dingin. Udah ngeliat salju sekarang mah kayak apa ya? Kayak es batu. Sayangnya lupa nggak bawa es Milo-nya atau Nutrisarinya gitu. Kenapa Ibu termenung-menung berdua bertiga? Dingin? Dingin ya Teh. Alhamdulillah kita udah sampai ya di Gunung RGS. Itu puncaknya di atas. Ke atas itu kita naik gondola atau kereta gantung ya, seperti yang ada di belakang saya. Kawan-kawan nanti bisa beli tiketnya dulu, kemudian nanti langsung naik ke atas sana. Saat ini kebetulan lagi nggak banyak ya saljunya. 2-3 hari yang lalu lumayan ada salju, tapi karena cuaca yang cukup cerah, jadi mencair saljunya. Tapi di akhir bulan Desember akan tebal banget dengan salju kawan-kawan. Dingin guys, ini sama kayak di balon air tadi pagi. Lebih dingin balon air rasanya dibandingkan yang sini. Yuk kita siap-siap ya. Dengar, jangan yang satunya lagi. Ini gimana nih? Berapa orang ini sih? Ya, beginilah ya. Kita juga dulu pernah ya punya pengalaman naik gondola ini. Ini udah on belum? Bagus belum? Udah. Kita pernah pengalaman naik gondola ini ya yang di Kashmir. Itu kan naik ke atas kan, tiba-tiba di atas tuh berhenti. Terus cemas juga kita ya. Yang yakin kayak gitu kepala yang jelek kayak orang apa yang namanya? Jadi dibuka lagi ya. Naik kereta gantung ya. Gimana Karin rasanya naik kereta gantung? Enak. Senang. Oke, ada pemandangan. Ada pemandangan indah ya. Jadi pernah waktu itu guys kita ke Kashmir ya naik kereta gantung juga. Terus tiba-tiba pas lagi tinggi-tingginya di tengah kereta gantungnya berhenti. Terus ada bunyi kayak gini. Saya kan udah pernah jatuh dulu waktu kecil-kecil, jatuh di pohon jambu kan. Karena kayak gitu jadi takut banget. Gimana ini? Udah tuh takut banget sama ketinggian ya nggak sih ya? Enggak, ya kan trauma sih. Trauma. Kemarin naik balon air aman aja. Tapi sebenarnya deg-degan dan trauma. Ya, apa? Yang penting kan. Jadi takut tuh sebenarnya kalau kita nggak mencoba guys. Kalau kita berani mencoba walaupun deg-degan tuh bukan takut namanya. Itu namanya jantan. Apa? Siap, jantan namanya. Jantan. Kayak Karim ya. 2-3 hari yang lalu kata guide kami Omer Abi, di sini ini cuma lumayan banyak salju sebelumnya. Namun karena cuaca cukup panas ya, matahari terik, jadinya saljunya meleleh. Ini bekas-bekasnya masih ada guys. Kalau kawan-kawan bulan Desember akhir ke sini di musim salju yang lagi banyak banget, di sini nanti ada trayek ski ya, dan semuanya tebal sama salju.
Ngapain di rumah susah? Ya, karena aku nggak bisa taburan. Bisa, di rumah bisa taburan. Kalau Madinah bisa. Jadi dia non-stop continuous gitu guys, kereta gantungnya. Pas nyampe di sana, motor harus langsung turun. Kalau enggak kita diantar lagi ke bawah, tarik lagi ke atas. Nanti diperlihatkan sama Agus ya, gimana nanti sistemnya. Oke, kita akan turun ya guys. Karena ini yang saya bilang tadi, kalau nggak segera turun, kita akan diantar lagi ke bawah guys. Karena sifatnya kontinu ya, berkelanjutan. Tuh. Jangan, siap-siap. Tunggu pintunya dibuka. Oke. Ayo tadi sama Minda. Iya. Alhamdulillah kita udah sampai di puncaknya guys. Ini puncak gunung RCS ya. Di atas sini banyak banget kafe-kafe, kawan-kawan. Kalau mau ngopi dulu di atas sini sambil menunggu timnya datang, bisa untuk ngopi di sini. Ya. Ya. Karim. Alita. Ya, jadi sekarang kita lagi makan siang di apa sih itu namanya? Galaksi Bahadir. Itu kayak itu sih, tapi kayak bubur gitu. Bahadir di otak aku Magadir. Nah, untuk di Turki itu sebelum makan kita wajib makan selesai. Oh, bagus. Alhamdulillah setelah kembali dari gunung RCS ya, yang saljunya sedikit, sekitar 1,5 jam dari sini, kita sudah sampai di Kapadokia kembali. Ini adalah salah satu destinasi ya, bukti bahwasanya batuan-batuan itu bisa menciptakan mahakarya yang luar biasa. Di belakang saya ini adalah Chimney Valley, di mana ciri khasnya adalah ada batuan lonjong dan di atasnya ada semacam topi jamur seperti yang terlihat di belakang ini. Ini alami semuanya guys, tidak dibuat manusia, jadi terjadi secara sendirinya selama proses jutaan tahun guys. Today shoot. Today shoot di mana udah? Di Chimney Valley. Ini semacam apa ya? Semacam jamur ya jadinya Chimney Valley. Dan ini nampak semua batuan vulkanik dari sini guys. Kapadokia indah ya kak. Kota bawah tanah juga kelihatan sebenarnya. Jauh di sana itu kota bawah tanah. Underground City. Sayangnya kita nggak sempat ke sana guys. Wih, jatuh. Udah. Baju siapa itu? Ciri khas bule itu pakai kacamata guys. Ini contohnya. Turki gelap nih bos. Yeah. Turki gelap nih bos. Jadi fine, you are fine. Yes. Where do you come from, sir? Dua tuh, telur tuh. 2 euro atau 2 liar? 2 liar. Di Chimney Valley ini juga di sekitarnya ada pasar kecil gitu ya, yang jual pernak-pernik, jual oleh-oleh gitu, kemudian jual es krim juga. Ini kita akan beli es krim. Karim sudah ngidam es krim dari 4 hari yang lalu. Mana dia? Es krimnya suka ngerjain gitu. Hampir semua penjual dari kota saya. Ini dia juga. Apaan Mas Omer? Dia kata Kamu nggak ngerjain? Kok nggak dikerjain? Why don't you joking here? 6 macam mix 20 liter. Why don't you joking here? 20 liter, 6 macam. Please joking with him. Please joking. Like that. Jadi lelucon-lelucon kayak gini sebenarnya udah kuno ya, tapi tetap menarik untuk dilihat. Emosi ya, emosi jiwa. Mix. Apa yang mau? Amel. Mix. Vanilya, coklat, karamel, blackberry, lemon, pistachio. Lo berdua aja deh sama Karim. How much, sir? 1 portion 20. Kamu angkat foto?
lihat siapa. Berapa? How much? How much, sir? 1, 2. 2. Okay. Ya, sorry. Fıstık iyiymiş abi. Fıstık lezzetliymiş abi. Çok güzel dondurma. Thank you very much. Mana sih Uni? Yes, please. Small one da 15 lira, 10 lira small one, 3 mix.